Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Amirah Dusturia. Saya akan menceritakan kisah inspiratif pengusaha yaitu Gibran Rakabuming Raka. Beliau adalah anak sulung dari orang nomor satu di Indonesia yaitu Presiden Joko Widodo. Nah, beliau ini lahir di Solo tanggal 1 Oktober 1987. Nah, beliau ini menghabiskan pendidikan dasarnya sampai SMP di kota Solo. Kemudian lanjut SMA di Singapura, yaitu di Orchid Park Secondary of Singapore. Kemudian S1-nya di Singapura juga, yaitu di Management Development Institute of Singapore. Kemudian lanjut di S2 ke Australia, yaitu di University of Technology in Sydney, Australia. Lulus pada tahun 2010, kemudian memutuskan kembali ke Solo tahun 2010 akhir. Nah, di Solo dia memulai usaha bisnis kuliner yaitu catering, catering yang dinamai Cili Pari ini. Nah, sebelumnya ini dia itu disarankan oleh orang tuanya untuk menjalankan bisnis properti. Tetapi dia menolak. Dia lebih memilih usaha kuliner karena menurut dia di Solo ini usaha kuliner itu berpotensi sangat besar. Nah, untuk modal juga memulai bisnis itu dia pinjam dana dari bank. Nah, kemudian tahun 2015 setelah Silip Pelari ini sukses, dia merintis sebuah kuliner yaitu martabak Kota Barat ya, yang disingkat dengan Markobar. Nah, Markobar ini pertamanya itu dirintis tahun 2015 itu dia dapet cemoohan dari netizen plus 62 di sebuah Twitter, bahwa netizen tuh bilang kalau misal pinjam dana di bank 1 miliar tetapi cuman buat modal jualan martabak yang kampungan gitu. Nah, dari cemoohan tersebut Gibran ini cuman nggak peduli dan menanggapinya dengan santai gitu. Terus kemudian Markobar ini pun malah lebih sukses dan mempunyai cabang di beberapa kota besar seperti Jakarta, Semarang, Solo, Yogyakarta, dan kemudian mau buka lagi di Bandung, Bali, Manado, dan Makassar. Nah, usaha besar dua tadi itu juga dia punya usaha kuliner yang lainnya seperti pasta buntel, ceker ayam, kemudian gula, kemudian kedai kopi yaitu coffee shop di beberapa kota besar. Nah, tantangan dalam berbisnis pun dihadapi oleh Gibran ini banyak juga, seperti kayak kompetitor di luar sana yang lebih murah dari produknya, kemudian inovasi dari brand luar negeri yang masuk ke Indonesia yang lebih diminati oleh orang-orang Indonesia tentunya. Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, dia ini strateginya itu kayak menjualkan produk-produknya itu ke mall-mall yang di pusat kota supaya masyarakat ini dapat membelinya, dapat diketahui oleh banyak masyarakat. Nah, kemudian kisah yang bisa saya ambil dari seorang Gibran Rakabuming ini adalah dia ini tidak memanfaatkan status dia sebagai anak seorang presiden. Terus dia percaya kalau dia itu bisa sukses tanpa bantuan modal dari orang tuanya. Nah, dia juga ini seorang entrepreneur yang ulet, tegas. Kemudian dia seorang yang memang berjiwa muda. Nah, menurut dia mengungkapkan bahwa usia muda adalah modal dan kekuatan bagi seseorang untuk menjalankan sebuah bisnis yang bisa sukses, karena usia muda ini adalah seseorang yang bisa berkreasi, berinovasi, dan lebih melek teknologi. Kemudian kisah yang dapat saya ambil adalah Gibran ini tuh seseorang yang santai dalam dalam menghadapi sebuah masalah yang dia hadapi di bisnisnya, di keluarganya, kayak gitu. Misal kayak
Dia menganggap bahwa menjadi pengusaha itu lebih baik walaupun usahanya itu masih kecil-kecil daripada menjadi seorang karyawan atau mengikut kerja dengan orang lain gitu. Dan menjadi pengusaha itu lebih banyak waktunya bersama keluarga. Jadi sekian dari cerita kisah yang saya sampaikan dari seorang pengusaha Gibran Rakabuming Raka ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.